Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang masih mengizinkan kita sampai pada hari ini kita berada di bulan Ramadan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Ramadan kita tahun ini menjadi lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Amalan ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak amalan-amalan ibadah yang seharusnya kita lakukan di bulan Ramadan. Kegiatan-kegiatan positif seperti bersedekah, tilawah Al-Quran, sholat sunnah, membantu orang lain, dan ada juga yang mengatakan tidur adalah sebuah ibadah yang seharusnya kita lakukan karena bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita akan mendengarkan nih teman-teman, apakah tidur itu adalah ibadah? Nah, dikutip dari buku 89 kesalahan seputar puasa Ramadan yang disusun oleh Abdurrahman Al-Mukafi, terdapat beberapa hadis tentang tidurnya orang puasa yang dinilai dhaif. Nah, apa itu dhaif? Yaitu hadis yang lemah atau dasarnya kurang kuat, atau terdapat beberapa hal yang kurang baik di beberapa penyusun hadis ini atau sanad hadis. Dinilai oleh para ulama ini adalah hadis yang dhaif. Salah satunya yaitu naumus shaimi ibadatun wa sumtuhu tasbih wa du'a'uhu mustajab wa amaluhu mudha'af. Artinya adalah tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah. Diamnya adalah tasbih, doanya dikabulkan, dan amalannya pun dilipat gandakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi di Syu'abul Iman juz 3 halaman 1437. Hadis ini dinilai dhaif sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafiz Al-Iraqi dalam Takhrijul Ihya juz 1 halaman 310. Syekh Albani juga mendhaifkan hadis ini di dalam As-Silsilah Ad-Dhaifiyah di nomor hadis 4696. Terdapat juga dalam riwayat yang lain, as-shaimu fi ibadatin wa in kana raqidan ala firashi. Orang yang berpuasa itu senantiasa dalam ibadah meskipun sedang tidur di atas ranjangnya. Nah, hadis ini dinilai dhaif oleh para ulama, termasuk oleh Syekh Albani di dalam kitabnya As-Silsilah Ad-Dhaifiyah hadis nomor 653. Kemudian Imam Asyuyuti juga mengomentari bahwa hadis ini adalah hadis maudhu atau hadis palsu atau hadis matruk yang tidak digunakan. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah mengetahui hadis ini, apakah tidurnya orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu mendapat pahala atau tidak? Nah, teman-teman, hukum tidur bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan ada dua. Yang pertama yaitu makruh. Nah, contoh orang yang tidur di bulan Ramadan hukumnya makruh adalah mereka yang tidur setelah sholat subuh sampai menjelang waktu zuhur, dan waktunya sia-sia habis hanya untuk tidur dan tidak mengerjakan amalan-amalan ibadah yang lebih baik seperti membaca Al-Quran, membantu orang tua, dan amalan-amalan yang lebih baik lainnya. Waktunya habis hanya untuk tidur. Kemudian yang kedua yaitu mendapatkan pahala. Contoh orang yang tidur di bulan Ramadan dan mendapatkan pahala adalah mereka yang meniatkan tidurnya
untuk mendapatkan kualitas ibadah yang lebih baik setelah mereka tidur. Seperti mereka yang tidur qailulah di bulan Ramadan sekitar setengah jam menjelang sholat zuhur atau setengah jam setelah sholat zuhur, dengan niat supaya setelah bangun tidur mereka bisa lebih fit dan melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan seperti membaca Al-Quran lebih banyak lagi, bersedekah, dan beraktivitas membantu orang lain dengan lebih baik lagi. Teman-teman, itulah dua hukum orang yang tidur di bulan Ramadan. Yang pertama makruh, kemudian yang kedua adalah sunnah. Kesimpulannya adalah teman-teman boleh tidur di bulan Ramadan, tetapi dengan syarat yang pertama tidak terlalu lama, kemudian yang kedua diniatkan untuk memperbaiki ibadah atau beristirahat supaya amalan-amalan ibadah kita lebih baik setelah beristirahat. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.